Banyak yang lagi menggunakan sosial media, itu mereka bingung, kapan sih sebenarnya saya akan mau menawarkan, bisnis saya ataupun produk saya. Makanya kadang-kadang karena mereka bingung, yang mereka lakukan adalah spam kan, ya. Mereka lakukan sebar link, artinya mereka, doing something yang membuat orang tuh terganggu. Makanya tingkat closing-nya kecil gitu, tingkat tingkat keberhasilannya kecil. Walaupun kadang-kadang sebenarnya dalam faktanya ada juga satu dua orang yang berhasil dengan cara seperti gitu. Tapi kan ingat, kita ini ada di bisnis jaringan. Hal tersebut tidak bisa diduplikasi karena kita kan di sini selain kita bisa menjual, tapi juga kita bisa mengajarkan hal tersebut kepada orang lain, kan. Konsep dari penjualan itu adalah cold market, warm market, dan juga hot ya. Itu Anda udah tahu ya. Ya, kalau Anda mau menawarkan produk ataupun bisnis Anda dari sosial media, Anda make sure dulu bahwa yang Anda tawarkan ini, calon prospek Anda ini, sudah benar-benar di hot prospek. At least di warm lah, di warm prospek. Jangan Anda tawarkan produk atau bisnis Anda kepada orang yang masih cold. Anda nggak kenal. Anda baru add dia, terus Anda tiba-tiba japri, ya, Anda langsung kirim link. Bayangkanlah kalau Anda didatengin orang, terus tiba-tiba negur Anda, dia langsung, lu mau beli produk gua nggak? Anda juga bingung kan? Ini siapa nih orang gitu loh. Sama halnya di sosial media juga seperti begitu. Anda harus kenalin apakah dia cold, apakah dia warm, apakah dia hot. Jadi bisa loh kita kurangin tingkat penolakan. Dari mana? Makanya yang Anda tawarkan pastikan dia di hot prospek. Aku posting di sosial media, posting produk gua, nawarin bisnis, closing aja kok. Yes, mungkin kamu, ya. Tapi kan itu tidak bisa diduplikasi oleh orang lain. Tetapi kalau berbicara di sosial media, anggap aja semua orang itu Anda tidak kenal kan gitu. Nah, kebanyakan orang pada umumnya saat ini adalah melakukannya itu dengan cara spam. Spam itu sederhananya adalah sending people annoying message. Maksudnya apa itu? Anda mengirim pesan yang mengganggu. Jadi kalau Anda sebar link kepada orang yang Anda tidak kenal, itu namanya spam. Nah, ini yang mostly 90-95% orang lakukan saat ini. Proses sebelum closing, itu ada yang namanya follow up. Ini sebelum closing ya. Ada follow up, ada presentasi. Berarti Anda presentasikan bisnis ataupun produk Anda. Nah, sebelum presentasi, ada yang namanya prospecting. Berarti Anda bertanya kepada dia, mau nggak mendengarkan presentasi Anda. Sebelum prospecting, ada yang namanya finding prospect. Ini mengumpulkan daftar nama. Berarti Anda punya daftar nama yang bertarget. Artinya, sebelum sampai dalam tahap closing, ada proses-proses yang Anda harus laluin sampai dengan pencarian daftar nama. Berarti itu kita sebut find. Anda find dulu. Dalam Facebook itu Anda find dulu orang, Anda lihat dulu profil picture-nya. Anda lihat dulu orangnya, apakah orang ini yang cocok yang Anda tawarkan produk atau bisnisnya. Enggak semua orang Anda add ataupun Anda approve. Ya. Anda lihat profilnya, Anda lihat apa postingan mereka, apakah negatif, apakah lihat umurnya mereka, lihat apa pekerjaan mereka. Anda harus bisa profiling. Apakah orang ini tersebut dengan cocok dengan apa yang akan Anda tawarkan. Ya, ingat ya. Anda find, Anda add, dan Anda lakukan interaksi. Ya, interaksi dulu ya. Nah, setelah itu Anda message dia. Anda message. Nah, Anda message ngapain? Anda tinggal bilang, tadi kita udah ngobrol ya. Ya, mungkin kedepannya kita bisa bersilaturahmi, berteman. Anda message dia. Dia akan jadi aware. Oh, berarti ini tadi orang yang tadi yang ngobrol dengan saya dan sekarang dia message. Ya, berarti Anda sudah find yang tepat, Anda add dan interaksi dan message. Itu saya sebut FAM, FAM. Anda ingat tuh, find, add, message. Nah, sekarang setelah itu apa yang harus Anda lakukan? Anda bisa melakukan teori yang namanya FORM. Bisa. FORM Anda tahu ya, family, ya, occupation, pekerjaan, recreation, dan juga message atau motivation. Artinya di sini Anda membangun interaksi. Nah, setelah Anda lakukan itu, ya, setelah Anda lakukan screening FAM ini, ada dua cara nih ketika Anda mau menawarkan produk ataupun bisnis Anda. Anda bisa langsung loh. Misalkan setelah ngomong tadi, setelah Anda lihat udah ngobrol, Anda langsung bilang gini, bro,
gue ada nih peluang bisnis, ini mungkin cocok atau nggak cocok buat lu. Tapi saat ini, lu open nggak kalau saya mau share tentang bisnis saya ini gitu loh. Kalau kamu terbuka, aku akan share padamu. Kalau kamu terbuka, kalau nggak ya nggak apa-apa kan gitu kan. Itu bisa langsung. Dan ketika Anda nawarkan untuk mendengarkan presentasi Anda pun nanti akan lebih profesional. Bayangkan orang Anda tanya dulu, terbuka nggak Anda, saya mau sharing bisnis dengan Anda, saya sharing presentasi saya. Orang pun merasa, aku nggak katanya, yes okay, nggak apa-apa. Aku mau deh, kata gitu. Boleh. Nah, jawabannya cuma dua, kalau langsung, iya atau enggak. Nah, yang kedua, itu adalah membangun hubungan. Kita nggak langsung menawarkan produk atau bisnis kita, ya. Tetapi kita membangun hubungan dulu. Kita mungkin setelah ngobrol-ngobrol, besok dia posting apa, kita komen, atau kita posting apa, dia komen, atau kapan kita memberikan value lagi kepada mereka. Nah, pertanyaannya, ada yang salah nggak di antara langsung dan membangun hubungan dulu? Enggak. Tetapi Anda harus tahu resikonya. Kalau langsung, resikonya paling sering ditolak. Ya, karena kenapa? Kadang orang belum terlalu nyaman, confidence, gitu loh. Tapi nggak salah. Nah, membangun hubungan, ya, negatifnya apa, jeleknya apa? Resikonya, ya butuh waktu. Nggak bisa langsung. Jadi tinggal Anda mau milih yang mana. Kriteria sudah hot. Misalkan gini, Budian nih, misalkan kita belum ketemu ya. Misalkan kita baru ketemu nih. Saya add Budian. Oke? Saya add di Facebook. Kita interaksi. Komen-komenan. Setelah itu saya message. Budian, tadi komennya bagus loh, gini. Kita akhirnya berteman. Ya, akhirnya berteman. Dan saya tanya, Ibu Dian juga seorang networker. Saya tahu Ibu Dian seorang networker. Saya sudah yakin Ibu situ sudah di warm. Nah, baru setelah itu, Budian, gini Bu, saya ada peluang bisnis yang bagus nih. Ini bisa cocok nggak cocok buat Ibu, dan kalau Ibu terbuka, saya mau sharingkan kepada Ibu gitu loh. Mau nggak dengar presentasinya dari Zoom? Budian bisa bilang iya atau enggak kan? Tapi di sini Bu, skenario-nya Bu bilangnya, iya Pak, oke. Nah, besok kita janjian Zoom. Nah, setelah Zoom, saya presentasikan bisnisnya. Budian bilang, wow, keren Pak. Saya tertarik sekali Pak, gitu loh. Nah, saat itu Ibu adalah hot prospek saya. Itu salah satu contoh ya. Itu hot prospek saya. Kenapa? Karena Ibu sudah mendengarkan, sudah selesai presentasi dan Ibu bilang bagus. Jadi setelah kita melakukan presentasi, dia sudah melihat dan dia bilang keren. Itu sudah hot. Itu salah satu indikasinya kalau menurut saya. Atau yang kedua, dia pernah membeli produk dari kita. Itu juga hot prospek. Karena dia sudah pernah transaksi gitu. Saya rasa cukup dulu ya. Jangan lupa subscribe supaya setiap live ada notifikasi masuk ke Anda. Oke? See you. Bye-bye.